ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Ketua Yayasan As-Salafiyah, Bapak, Ibu, guru, karyawan, karyawati, beserta semua siswa-siswi di semua lembaga yang ada di bawah Yayasan As-Salafiyah, Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita patut berbangga karena alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak kita khususnya bagi wali murid, anak-anak kita alhamdulillah menjadi bagian kecil dari sekian ribu orang dan sekian juta orang yang masih memilih madrasah sebagai tempat belajarnya, karena katanya semangatnya lebih baik madrasah lebih baik. Nah, apalagi di As-Salafiyah yang luar biasa. Ini kalau di Semarang mungkin belum ada bandingannya, ini yang semua lembaganya komplit. Yang lebih menakjubkan lagi, wakafnya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk As-Salafiyah, luar biasa. Ini kalau orang Semarang bilangnya yayasan iki wis top, lek budhe jos gandos. Ini bahasa Semarang, itu bahasa Cirebon piye? Oh, sami. Jadi berbanggalah ketika kita itu punya anak-anak yang mau belajar di lembaga keagamaan. Kenapa? Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan di satu hadisnya, "Idza kana yaumul qiyamah, qala Allah Ta'ala li Adam, ya Adamu kum fajahis tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina ilal nar wa wahidan ilal jannah." Cenot medeni ini yang agak menakutkan. Besok kalau hari kiamat sudah datangnya hari kiamat kapan? Nggak tahu. Ada yang pernah meramalkan itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Malah yang meramalkan kiamat duluan. Kiamat kita nggak tahu, tapi yang pasti Nabi bilang besok kalau hari kiamat Allah akan memanggil Nabi Adam, ya Adamu, wahai Nabi Adam, kamu bangunlah, karena kamu adalah bapak dari semua manusia. Kemudian fajahis, persiapkan tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina, 999 anak cucumu dikirim kemana? Ilan nari, masukkan ke neraka. Wa wahidan ilal jannah, cukup satu saja yang masuk surga. Subhanallah, di antara 1000, setiap 1000 anak cucu Adam, besok yang masuk surga belum langsung dituntut oleh Nabi Adam cuma satu, yang 999 semuanya harus lewat neraka. Karena itu kita butuh, tadi di nerakanya juga pirang-pirang, kalau di surganya itu ada 7, di neraka pun juga ada 7, sama ya. Bisa jadi kita besok mampir di jahanam, setelah lewat dari jahanam mungkin nggak usah lama-lama lah, 1 bulan saja. Mungkin di jahanam pindah lagi ke Sakor, nggak usah lama-lama, ya mungkin 1 tahun aja. Nah gitu, pindah-pindah itu bisa terbebaskan kalau kita mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya mohon kalau dengan semua diajak untuk asrokolan, tapi begini istilahnya di sini apa? Sama asrakalan itu.
Ya, orang Jawa tengah sana bilangnya asrokolan. Asrokolan itu ya pinter-pinter wong Jawa, wong Cirebon. Apa-apa sing awal mesti digawe jeneng, apa yang pertama mesti dibuat nama. Karena pertama kali dulu Nabi masuk ke Madinah disambut oleh pemuda-pemuda Madinah dengan tuf, dengan terbang. Kemudian dibilang dengan bahasa santunnya asraqal badru alaina. Karena kalimat yang pertama muncul asraqal, akhirnya sekarang setiap ada orang sholawatan sambil berdiri dibilang asraqala, asraqal. Awit biyen jan ngono, sabun sing metu pertama iki dadi nama. Sama seperti itu tuh, minuman mineral itu, merek yang pertama keluar Aqua. Nanti meskipun yang disuguhke total itu bilangnya mangga, Aquanya diminum, dilihat ternyata Aqua bukan Aqua. Ya seperti itu. Biasa, sama seperti orang Semarang juga gitu. Karena dulu yang pertama kali muncul mesin penyedot air itu mereknya Sanyo. Meskipun sekarang sudah mereknya lain-lain. Orang Cirebon, orang Semarang ya sama. Kalau mereka anaknya, kalau sanyo ini dipakai, sanyonya dinyalakan. Setelah dilihat ternyata mereknya ya biar yang pertama muncul namanya sanyo. Malah di Semarang masih lebih biasa. Karena dulu yang pertama kali muncul sepeda motor merek Jepang di Indonesia itu mereknya apa? Honda. Nah itu akhirnya orang Semarang sampai sekarang juga gitu. Pak D kesini naik apa? Naik Honda. Mandor ditilai jebule Mio juga dibilang Honda. Nah asrokolan itu yang terpenting bagi kita adalah ahliru kulu bakum ya maksaro dawil alba, kundurkan sepenuh hati. Jadi kalau kita sedang diajak sholawat asrokol, bacalah dengan sepenuh hati, maka kita akan bisa merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hati kita. Karena itu saya mohon kalau diajak asrokolan ngadeke berdirinya yang sungguh-sungguh, ngadek tengah, yang tadi bersandar lepas dari sandaran berdiri. Kalau di Semarang masih ada orang asrokolan itu sambil semedi seperti ini. Ya Nabi salam alaika. Sini juga ada tadi. Banyak. Waduh dong rumah sandi gitu. Maaf. Ini budaya yang berbeda. Budaya Arab dengan budaya orang Jawa itu beda jauh. Karena kita asrokolan itu mencontoh budaya Arab. Orang Arab itu kalau ada orang yang terhormat, maka kedatangannya disambut dengan cara berdiri. Tapi kalau orang Jawa itu kalau ada orang terhormat, justru ketika dia datang, orang lain kalau menghormati malah duduk. Makanya dari dulu Londo ketemu Jawa itu mesti tukaran. Kenapa? Ya mesti tersinggung. Orang Belanda itu kalau jenderalnya datang, prajurit yang duduk saja berdiri, mirip seperti budaya Arab. Tapi kalau orang Jawa Tengah dan orang Jawa Barat, orang Timur sama. Kalau orang yang terhormat datang malah diprok. Jadi yang tentara Londo ketemu wong Jawa mangkel. Kenapa? Kurang ajar, tentara Jawa tidak menghormati jenderal saya. Kok ada jenderal datang kok mereka malah duduk, dianggap menghina. Tapi ketika Raja Jawa keluar, tentara Belanda yang tadinya duduk malah berdiri. Tentara Jawa ini yang tersinggung, kurang ajar ya, di depan raja saya berani berdiri. Ini beda budaya, sering menimbulkan pertengkaran. Nah kalau kita kemudian asrokolan dan ikuti budayanya orang Arab sana, orang Arab itu budayanya gitu, menyambut kedatangan orang yang terhormat maka dengan cara berdiri. Ya sing rodok temenanan lah ngadeke ngono ya. Jangan sampai sambil bersandar ya. Kowe to yo rodok temenan ya asrokan. Indama sadul mahamil, tapi ambil sepede gini.
Dosen nyawang mangkel ya. Kenapa? Bagi orang Arab sana itu dianggap penghinaan seperti itu. Ya istisna Pak, waktu itu kadung asam aurat, kakinya sakit itu lain. Jangankan sholawat, orang sholat saja kalau sakit boleh duduk. Ini ceritanya orang-orang yang sehat, berdiri tegak. Kenapa? Saya jadi ingat. Jangankan menghormati Nabi yang hadir, kita menghormati tamu ketika sedang ada acara saja. Kita ini biasanya juga berdiri tegak. Kalau untuk budaya Cirebon gimana Pak? Kalau ada orang mantenan, orang jadi pengantin, nyambut pisan datang, biasanya duduk apa berdiri nyambutnya? Berdiri ya? Berdiri, sama. Di Semarang juga gitu. Dulu saya pernah di Plekoto, ini bahasa Semarang, bahasa Cirebonnya mudeng udah ya. Di Plekoto, mudeng udah di Plekoto. Di Plekoto itu ya, di Plekoto. Di Plekoto itu diperintah orang yang posisinya di atas kita mau menolak tidak enak, mau melaksanakan rasanya berat. Itu kalau bahasa Semarang dibilang di Plekoto. Ya saya pernah di Plekoto oleh dosen saya waktu itu. Kenapa? Dosen saya sedang punya hajat mantu, punya gawi di gedung. Biasanya kan ada among tamu. Kalau sini entah ada biasa seperti apa tidak. Kalau di Semarang digoni pakaian warna-warna Pak, kon nganggu blangkon. Kalau di Tongkon kalau dosennya yo menok nganggu blangkon, pakai baju ala Jawa. Kemudian pakai ini sabun sing gede loh. Dia saya pakai. Kisah kurang-kurangnya dipakai keris. Padahal itu keris ya keris bohong-bohongan itu kok beli di pasar luar itu paling kok. Ya terus kemudian masih pakai tape, jahit. Nah saya kan biasa pakai sarung nak enak rontang-rontang bebas gitu ya. Kon nganggur jari nak ya kok gini. Ulah. Terus kemudian saya terbiasa longgar pakai terompah, pakai sandal, bebas merdeka. Saya disuruh pakai sepatu banci. Tahu sepatu banci nggak? Alah sandal soft itu loh. Dilihat dari depan seperti sepatu, dilihat dari belakang seperti sandal. Itu setakosnya orang cetho ini. Sepatu nggak sepatu, sandal nggak sandal. Tapi demi untuk menghormati orang yang memerintahkan saya, ya udah saya pakai. Ya Allah Gusti, begitu tamu pada datang itu seluruh orang jalannya repot, ya bukan main nonton. Setiap orang datang, mangga, silahkan duduk. Ngono yo ora ono sing wani ngene yo. Monggo silahkan duduk. Ora ono sing wani ngono, Pak. Dan apabila lantas kita menyambut kedatangan Nabi kok malah santai sambil bersandar. Karena itu hormati kehadiran Nabi dengan cara berdiri. Meskipun kita orang Jawa karena sedang asrokolan yang mengikuti gaya budaya orang Arab. Hormati kehadiran Nabi dengan berdiri. Insya Allah ahdiru qulubakum. Asal kita ini bisa mundur, insya Allah nanti kita bisa merasakan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kita cukup bangga ketika punya anak-anak yang mau belajar agama. Kenapa? Itulah yang kita harapkan. Kita harapkan anak-anak kita dan kita semua nanti akan menjadi satu dari setiap 1000 anak cucu Adam yang dimasukkan ke surga. Paling tidak kalau tidak bisa melewati itu ya semoga yang disyafaati oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kenapa? Anak adalah kebanggaan kita. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Satu harta, kedua anak itu adalah kebanggaan, perhiasan orang hidup di dunia. Wong urip ning donya sing dadi kebanggaane napa, Bu? Nomor 1 harta. Ya betul itu nomor 1 harta. Karena itu saya pesan Bapak Ibu juga anak-anak sekalian, kalau dengan semuanya ketemu dengan orang-orang kaya agak sombong, nggak usah sakit hati, itu biasa. Wong sugih temaki ngono to akeh tunggale. Di Semarang dan Cirebon kembar. Apalagi kalau dia OKB, orang kaya baru.
nggak sisa ini BAT baradol tanah. Wah ya Allah Gusti, lihat tetangganya sepertinya kecil semua ini. Tapi itu hal wajar, memang Al-Qur'annya sudah bilang seperti itu. Sampai-sampai dulu pamannya Nabi sekaligus besannya Nabi. Siapa itu? Abdul Uzza, yang akhirnya namanya kondang terkenal sebagai Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa menolak keislaman dan menolak iman kepada Nabi Muhammad? Karena dia merasa sebagai orang kaya. Karena dia merasa sebagai orang kaya. Dan memang betul itu ternyata orang kaya itu dengan orang miskin jalannya aja beda. Ya betul. Kalau kira-kira di kantong kita ini ada uangnya 2 juta, jalannya gimana? Buaga kayak Markudoro. Tapi akhirnya kalau sini kok nampung 50.000 ya. Jalannya ya kayak Lesmono yang lemah. Ya itu. Tapi gak usah khawatir. Karena sebenarnya orang kaya dengan orang miskin itu cuma beda fasilitas. Kalau soal hajat sama, yang membedakan cuma fasilitas. Cuma itu aja. Karena itu Qurannya sampai bilang apa? Ma'alna anhu maluhu wa ma kasaban. Ma'alna reso nyukupi anhu sange Abu Lahab, ya termasuk kita semua ini. Opo maluhu bondone Abu Lahab wa malah anak-anak kasabah kangus ngasilake sapa Abu Lahab. Kalau kita buka di tafsir Al-Qurtubi, ma kasabah itu bimakna aulad. Kita ini kan sering membanggakan harta, membanggakan anak. Kita semua kan bangga dengan anak ya. Oh bangga, anaknya wisuda, foto-foto sak pirang-pirang. Wah, pemenang nanti wisuda SMK, wisuda aliyah, wisuda TK ini loh, maknya melu selfie kok ambil anaknya kok. Wanti orang duit tongsis yo tongkat sapu ya dari coba. Wah langsung juga ngeterke anakku wisuda bro, ngono loh. Hebat tenan iki. Bangga dengan anak, ya betul itu. Jangankan anaknya jadi pegawai, jangankan anaknya jadi kiai. Anaknya juara keempat itu loh, menang lomba tari ya Allah Gusti sak RT diceritani kabeh. Wah anakku juara loh, juara tari. Lah piro hadapan 1 juara 4, pesertanya 5. Wah. Ya wajar saja memang orang tua itu bangga terhadap anaknya. Memang seperti itu, bangga. Malah di Semarang tetangga saya itu ada anaknya yang jadi tentara, tapi yang pakai kaos goreng itu malah bapaknya loh. Jadi kesana kemari bapaknya pakai kaos goreng. Aku udah mikir ini sing tentara iki pak nih buah anaknya tuh jadi. Sing jadi tentara anaknya, tapi sing orang ini bawa kaos goreng malah bapaknya. Itu ada 2 kemungkinan. Satu karena sangat bangganya terhadap anak, yang kedua bisa jadi lungsuran. Tinimbang kaose nganggur tinggu pakne dari macul ngono ya. Ya itu kebanggaan yang luar biasa. Tapi diingatkan oleh Al-Qur'an, ma'alna anhu maluhu wa ma kasaba. Kalau bahasa mudahnya sekarang, hartamu, anakmu tidak bisa diandalkan. Kamu harus mengandalkan amalmu sendiri. Bahkan maaf, kadang kita ini sampai salah langkah. Begitu bangganya terhadap anak, sampai seluruh waktu, seluruh pikiran, seluruh tenaga, bahkan seluruh harta kita pakai untuk merawat anak. Kan kadang ada orang tua. Kita ini loh, kita masih punya orang tua, kita masih punya ibu, punya bapak. Mungkin hanya tinggal punya ibu atau tinggal punya bapak. Kita ini biasanya gitu. Pikiran, waktu, tenaga di rumah anak terus. Ibunya sakit, nggak sempat nengok. Ibunya orang Jawa Semarang bilang krikas krikis itu nggak orang duit.
nggak punya uang, ya dibiarkan saja. Kenapa? Uang kita untuk sekolah anak, uang kita untuk carikan kerja anak, uang kita semuanya untuk biaya anak. Maaf, Nabi sudah mengingatkan birru abaakum ya birrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, besok kamu akan dibakti, anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Kalau kita sekarang nggak berbakti kepada orang tua, nggak mungkin anak kita bisa berbakti pada kita. Karena apa? Al-baitu madrasatul ula. Sekolah pertama itu adalah rumah. Ternyata bukan sekolahan. As-salafiyah ini memang sekolah. Sekolah yang pertama kalau di As-salafiyah apa? PAUD. TK. Tapi kalau di makalah itu bilang al-baitu madrasatul ula. Sekolah pertama itu adalah rumah. Karena anak itu banyak mencontoh orang tua. Kalau sekarang ini kita memperlakukan orang tua dengan cara yang tidak baik, sama saja kita minta kepada anak-anak kita untuk besok tidak berbuat baik pada kita. Kita sering seperti itu. Walah, waktu nih pikirannya, tenaganya di rumah anak, duit entek di rumah anak. Itu sama aja mendidik gini. Anakku, besok kalau ibu sudah tua nggak usah kamu rawat. Wong ibu juga nggak merawat nenek kamu. Kalau kamu punya uang, pakai saja untuk biaya sekolah anak kamu, untuk biaya kuliah anak kamu. Dah, nenek nggak usah dikasih. Wong ibu juga nggak pernah merawat nenek kamu. Itu pelajaran yang tidak disadari. Pelajaran yang tidak disadari. Karena itu sebisa mungkin kita sebagai anak, meskipun kita sendiri juga sudah punya anak, untuk tetap berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau kita memberi kepada orang tua itu banyak fadilahnya. Satu, ketika kita memberi kepada orang tua, dari segi pahala itu berlipat ganda. Wahidatun bimi'ati alafin. Kalau kita memberi kepada orang tua, pahalanya itu 100 kali lipat. Kalau kita mau cari pahala 100 kali lipat di mana biasanya? Di Makkah kan? Kita kalau di Makkah sholat 1 rakaat kali 100.000 kali lipat. Ternyata kalau kita sedekah kepada orang tua kita sama 100.000 kali lipat. Padahal kalau kita mau ke Makkah itu sekarang sudah sulitnya, bukan main. Apalagi kalau kita ikutnya hajinya itu haji reguler. Kalau jenengan daftar sekarang mungkin berangkatnya berapa itu? 2031. Nah kalau 2031 yo mbuh monggo apa kira-kira apa dhisik labbaik Allahumma labbaik, apa dhisik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urusannya kan gitu. Nah tapi ternyata kalau kita mau mendapatkan pahala sampai 100.000 kali lipat, gak usah jauh-jauh ke Makkah. Di desa kita, di tempat tinggal kita ada. Berikan kepada siapa? Sedekahmu berikanlah kepada orang tuamu. Berikanlah pada orang tuamu. Yang kedua, insya Allah anak yang sering memberi kepada orang tua, rizkinya akan dilancarkan. Maka ibu kalau habis pencairan sertifikasi ojo lali, ibu diwe nih sertifikasi berapa Bu? Sekali pencairan 8 juta Bu ya? 8 juta lebih. Oh 8 juta lebih, ya paling tidak ibunya dikasih 1 juta ngono. Jadi ibunya seneng. Lah repot toh. Kita ini biasanya nggak gitu. Kalau pas enak itu biasanya lupa dengan orang tua. Kalau dagangannya laris lupa dengan orang tua. Nanti kalau rugi, nah nyedak ibine, Bu sertifikat yang tanah sana masih enggak, mau saya pinjam untuk utang di bank, kula bangkrut ngono. Ning Semarang ini usum biasa. Kalau di sini juga ada sama. Oh, berarti penyakitnya Semarang sudah pindah sampai Cirebon. Jadi Masya Allah, malah saya itu sempat diolok-olok oleh orang. Kenapa? Saya sempat menerangkan seperti ini, alhamdulillah ada yang melaksanakan.
Jadi setiap dia itu karena kebetulan kerjanya itu cuma sebagai kuli bangunan, bayarannya seminggu sekali. Ya bayarannya nggak seberapa, tapi mau bakti pada orang tua, alhamdulillah. Kalau Sabtu bayaran tidak langsung pulang ke rumah, mampir ke rumah orang tua, ibunya dikasih uang meskipun 20.000. Ibunya senengnya bukan main alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang bikin ibunya jengkel kenapa? Anak ini biasa kok. Anak ini kulino jaluk rongko aweh. Anak biasa meminta, jarang memberi sekali saja minta ganti golek untung. Yo ninggali 20.000, 20.000. Setelah itu pergi ke belakang nengok kandang. Mak, nah itu ayamnya kok banyak ya nak, bawa satu ya mak. Yo bawa jago siji ninggali 20.000 mulai gondol jago satu. Ayo untung kowe 20.000 itu jago gede. Lah sing gini ini jadi luar biasa. Karena itu kalau kita ini ingin agar anak-anak kita besok berbakti pada kita, jangan lupa kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Kita harus berbakti pada orang tua kita. Kalau soal fasilitas orang kaya miskin cuma beda fasilitas, hasil sama, boleh dibuktikan sendiri. Jadi maaf kalau kita mungkin ada yang hidupnya pas-pasan, maaf pas-pasan ya. Saya bilang pas-pasan ya, bukan larat tapi pas-pasan. Karena masyarakat Plumbon sini mungkin juga banyak yang pas-pasan ya. Pas-pasan kok Bu? Iya. Semarang dengan Plumbon katanya kembar kok. Biasanya kalau soal uang itu rata-rata pas-pasan. Iya, pas mau beli motor, pas punya uang 17 juta. Pas mau sodakoh, pas punya uang 1.000. Plumbon juga gitu. Kembar berarti penyakit Semarang harus ngalah ini. Iya, ibu-ibu itu kalau mau beli gelang 5 gram pas punya uang 2,5 juta. Pas mau bayar SPP anaknya pas tidak punya. Kadang ngono kok. Kita ini kalau pas mau beli mobil pas punya uang 200 juta. Tapi pas Jumatan kotak amal pas lewat, pas punya uang 1.000 lagi. Kowe kok namun pas-pasan. Ya orang yang pas-pasan itu ya sebenarnya enak, tapi ojo dipaske menunggu itu, ojo dipaske. Karena apa? Mau kita pakai apa tuh harta kita kalau kita tidak gunakan untuk kepentingan akhirat? Kenapa? Ternyata orang kaya dengan miskin itu nggak beda jauh soal hasilnya, cuma beda fasilitasnya. Lihat saja orang-orang yang kaya itu kalau pergi kemana-mana naiknya pesawat. Ya kalau lelah mungkin bisa tidurnya saja di hotel bintang 5. Tapi kalau kita orang yang pas-pasan ya paling tidurnya di hotel Melati yang bayarnya cuma 150.000. Tapi kalau kita uangnya cuma 50.000, tidurnya di mana? Hotel bintang 9, emper masjid. Tapi hasilnya sama enggak? Sama. Orang kaya yang tidur di hotel bintang 5 bayarnya semalam 1 juta sampai 3 juta, hasilnya apa? Tidur, ngorok, hilang lelahnya. Orang yang kemudian pas-pasan tidurnya di hotel Melati bayarnya 150.000 sampai 300.000, hasilnya apa? Tidur, ngorok, hilang lelahnya. Orang yang larat tidurnya di hotel bintang 9 dengan emper masjid, hasilnya apa? Sama, tidur, ngorok, hilang lelahnya. Sama. Orang kaya kalau sakit itu juga cuma menang fasilitas kok, tapi soal sembuh dan tidaknya ya sama dengan orang miskin. Orang miskin yang cuma berobat di puskesmas, kalau jatahnya sembuh ya sembuh, kalau jatahnya mati ya mati. Orang yang pas-pasan
Orang yang kaya di mana? Ya milih, nak perlu nih luar negeri. Kayak Olga itu, wah konen puskesmas yo mau gengsi, konen rumah sakit negeri malu, rumah sakit swasta milih Indonesia gengsi, milihnya mana? Singapura nih Singapura. Itu juongko sih banyaknya bukan main, katanya sampai habis berapa M itu? Sampai 13 M. Tapi kalau anak-anak asalafi katanya saya bilang juga kalau berangkat sekolah sahurnya ya MM-an ya. Mau mangemunan loh Mas. Mau mangemunan. Lah itu uang kok sampai 13 M hanya untuk berobat ke Singapura. Padahal duit kok sampai 13 M itu saya membayangkan seandainya diberikan kerupuk mungkin dulu kisah Cirebon menawar. Itu hanya untuk bayar rumah sakit. Tapi hasilnya apa? Mati juga. Makanya Quran kan sudah bilang tadi ma'agna anhu maluhu, hartamu itu nggak bisa diandalkan, nggak bisa diandalkan. Bahkan maaf, ini saja jadi rahasia, sebenarnya rahasia. Kalau bukan jaringan-jaringan semua sudah jadi teman, nggak saya kasih tahu. Oh jangan ada kewong. Jadi ini kalau kita ini jadi orang dikasih rezeki oleh Allah tapi bakhil kan bahasa Cirebon apa ya? Medit, sama ya? Medit itu kalau versi Semarang dengan Cirebon tak sama apa tidak? Kalau versi Semarang wong medit itu ada tingkatannya, ini kok diukur dewi-dewi medit itu wis tingkatnya sindi. Medit yang paling ringan itu namanya medit gitu saja. Apa itu? Medit itu perhitungan karena tidak kenal. Contohnya kita ngasih pengemis kan nggak kenal loh. Biasanya ngasihnya banyak apa sedikit? Sedikit. Iya, sedikit saja karena tidak kenal. Itu namanya medit. Berarti kita ini termasuk minal mediti. Kita termasuk anggota jamaah meditiyah. Nah, itu kita jamaah meditiyah. Wong-wong sing bodoh medit. Lebih parah dari medit. Kalau orang Semarang bilangnya cetil. Nah, kalau sini bahasanya apa? Cetil itu gini. Cetil itu perhitungan meskipun sudah kenal. Ya konco, teman sejawat, teman ngajar, di asalafiyah, tapi dia jadi manten ngasih apa-apa juga sedikit. Itu namanya cetil. Itu suatu elek meneh, luweh elek, lebih buruk daripada cetil. Kalau orang Semarang ini peringkat yang lebih buruk, namanya betitil. Kalau sini juga sama, betitil itu. Betitil itu adalah dia perhitungan meskipun dengan tetangga sendiri. Arep tanggane kan ya rasane eman, padahal dengan tetangga. Lebih dalam, lebih parah lagi dari betitil, disebut sebagai kumet. Kumet itu kalau mau ngasih apa-apa pada saudara itu tangannya kaku, sirahe mumet, makanya diarani kumet. Jadi dengan saudara saja jauh perhitungan. Jadi dengan anggota keluarga itu istri mau ngasih suami juga eman, suami mau ngasih istri juga eman, kakak mau ngasih adik juga eman. Coba kalau di sini ibu-ibu sering ngasih bapak-bapak ya Bu? Bu, ibu pernah ngasih bapak-bapak enggak? Kalau bapak mau pergi bisa mau pakai uang enggak? Enggak. Oh sering. Alhamdulillah, berarti ibu sini adalah dermawan. Cuma kepada bapak-bapak dompetnya satu apa banyak Pak? Nah, ini maaf, karena ini biasanya pasti saling berhubungan. Iya betul. Biasanya kalau ibu-ibunya medit, ibu-ibunya bakhil, itu biasanya bapak-bapaknya dompetnya banyak. Tapi kalau bapaknya ini yang dermawan, ibunya biasanya malah dompetnya yang banyak. Jadi terbalik. Ini biasanya kalau bapak-bapak, coba uangnya bapak-bapak biasanya ada di satu dompet apa banyak dompet? Oh, bapak-bapak ini kadang kan duit
itu ono sing dompet sini, ono sing dompet ning picit. Ono sing dompet ning STNK. Ada yang dompet di bawah jok motor, no. Ada juga model seperti itu. Oh, banyak. Kalau seperti itu berarti maaf, ibu-ibu harus koreksi diri. Berarti ibu-ibu termasuk kumet. Kumet ini nak mau ngasih suami tangannya kaku, sirahe mumet. Nah suami akhirnya mikir, ini nak tak kayak KB, yo alamat. Mau merokok nggak bisa beli, mau rapat RT saja nggak bisa iuran. Bu mau rapat, ya Allah Gusti jawab yuk rapat leh. Akhirnya bapak-bapaknya cerdas, lah ibunya yo koyo kepes yo. Kalau bahasa Cirebon kepes ya apa? Tahu kepes ya? Itu tuh tempat ikan itu loh, tempat ikan. Terus apa? Kalau Semarang kepes itu, bubu. Nah, ibu-ibu kadang ada bubu gitu ya. Jadi bubu itu kalau dimasuki ikan cepet yo, bulan. Tapi kalau mengeluarkan suka. Bubu kalau dimasukin buanter, tapi kalau mengeluarkan kok sulit. Terus diketok-ketok diwale-wale kan ya ora ucul-ucul ngenteni buculise. Nah kuwi agak iso ucul. Dadi prosesnya wangen. Nah ini akhirnya jadi pedih. Yang lebih berat lagi, ini yang paling parah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya tidak ada yang kena. Apa itu? Medit bahel yang paling parah disebut sebagai wiki. Wiki itu jangankan untuk orang yang tidak dikenal, jangankan untuk teman, jangankan untuk tetangga, jangankan untuk keluarga, untuk diri sendiri saja rasanya juga perhitungan. Itu super wiki. Ya kalau super wiki ini memang berat. Biasanya orang-orang wiki ini akan mendapat laknatullah tanpa disadarinya. Apa wujud laknatnya? Yu'ton ni'am wala yu'tol intifah. Dia akan mengalami musibah di mana rizkinya dipermudah oleh Allah, tapi dia tidak bisa memakainya, tidak bisa memanfaatkannya. Kita kan kadang sering seperti itu ya. Waktu kita masih sebagai guru honorer, belum jadi guru tetap, guru honorer Cirebon dengan Semarang ceritanya kan kayaknya ya kembar ya. Kalau masih honorer kan ya honornya ya hororer ya, horor ya. Warnanya Semarang kalau malah kadang nusake yo, kadang lendek bisa roh yo telat-telat, kadang yo sakilingi, kadang sakilingi berat. Sampai-sampai ya merasa masih sebagai guru honorer itu ya perhitungan banget tuh Pak. Ya Allah Gusti, sampai ke jalan raya perut lapar, uang juga punya tapi nggak seberapa. Itu lihat sate kambing, mau makan sate kambing yo cukup-cukup. Dan yo sate kambing satu porsi 40.000 habis di sarohku. Ya kira-kira saya mau makan sate kambing ya besok saja kalau saya sudah jadi guru tetap, syukur-syukur sudah dapat sertifikasi, syukur-syukur sudah diangkat jadi pegawai negeri. Nah tapi proses dari honorer sampai sertifikasi sampai pegawai negeri kan yo lama. Alhamdulillah setelah lolos sertifikasi pencairan malah alhamdulillah sudah jadi pegawai negeri. Tapi biasanya umurnya sudah sampai di mana sudah kena darah tinggi, sudah cair dana sertifikasi tapi sudah darah tinggi. Kalau dulu nggak berani beli sate kambing karena nggak punya uang, kalau sekarang nggak berani beli sate kambing karena nggak boleh makan. Masih itu namanya yu'ton ni'am wala yu'tol intifah. Dikasih rezeki mudah tapi ya Allah tidak bisa menggunakannya. Ya waktu masih sebagai buruh pabrik bayarannya tidak seberapa, mungkin masih sebagai kuli batu bayarannya nggak seberapa.
ya pengen mangan enak ya bingung Pak. Lah piye arep mangan daging sapi ya bingung mengko ra nyukupi. Sesuk kowe nek kira-kira aku wis dadi mandor. Wis tutuk dadi mandor bajarane akeh yo jek eman-eman arep mangan enak. Sesuk wae aku wis dadi pemborong. Padahal itu pemborong toh Bapak Ibu, pengumuman. Pemborong itu kalau pengen hasilnya banyak, ilmu tajwidnya jangan terlalu baik. Jadi jangan pemborong itu jangan. Kalau ilmu tajwidnya fasih, kui pemborong kui ini rapatnya akeh, nggak begitu banyak. Tapi kalau pengen hasilnya banyak, ya tajwidnya rada meletot sidik-sidik pemborong. Pemborong itu biasanya hasilnya lebih banyak. Tapi dasar pemborong cak wiki zaman dadi kuli ra tau wani tuku daging sapi, zaman wis dadi mandor, wis dadi pemborong, duit turah, delalah wis kolesterol tinggi. Ya wis ora wani mangan daging sapi. Ya mesake nek ngono carane. Malah terjadi betul pada keluarga saya. Waktu itu saya sempat mengingatkan, kenapa? Karena saya punya keluarga yang kebetulan kerjanya sebagai sales. Orang sales, model sales ya, kelilingan itu kan, kelilingan obat itu kan modelnya rumah yang besar. Karena dia merasa sebagai uangnya sudah banyak untuk modal, itu pun pinjam di bank, maka dia akhirnya memutar dagangannya itu pakai sepeda motor tua BMW itu motor BMW bebek merah yeli ya lu itu kemana-mana ya muter kan dagangan yang pakai BMW itu. Yang saya kasihan itu dikit-dikit nelpon tolongin aku apa busiku rusak, titik tolongin aku karburator rusak. Anggur nilai rono dari busi dan dari karburator. Saya sempat ngomong malah Kang. Kalau orang Semarang bilangnya Kang, kalau sini sama Kang ya. Kang anak Pak Dir. Kang. Enggak Pak, dia sudah takut berprinsip. Cara prinsipnya rodo kaku guys. Sorry, aku rapenin tuku sepeda motor sing model kredit. Kok nak disetater wis suarane elek kok. Karena sing cash aku pengen nak starter langsung cash. Mau sepeda motor kan starter kok ini isin aku. Saya mau beli besok kalau uang saya sudah terkumpul. Ya nunggu dia jadi salesan terus sales obat sampai bertahun-tahun. Alhamdulillah bisa mengumpulkan keuntungan sekitar 17 juta. Bisa beli sepeda motor baru. Tapi saya belum ada seminggu stroke. Dan kalau orang stroke bisa naik motor baru nggak? Ya nggak bisa. Jadi ya Gusti, zaman sehatnya numpak BMW, zaman di motor rapi, orang iso numpaki. Harap kosong yang seperti ini. Karena itu kita diingatkan sebelum terlambat, kan? Karena Qurannya memang perintahnya gitu kok. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Diceritakan itu ora diomong-omongke, diceritakan kepada orang lain, dipamer-pamerke, enggak seperti itu. Nikmati, orang lain pun kalau perlu diajak untuk menikmati, diajak menikmati. Keluarga kita, orang tua kita diajak juga untuk menikmati. Jangan sampai nanti kita ini dikasih nikmat yang cukup banyak, tapi ternyata sudah tidak bisa menggunakannya. Terutama siapa yang harus kita ajak menikmati? Orang tua kita. Orang tua kita. Kalau kemudian kita ini dikasih fasilitas-fasilitas oleh Allah yang berbeda, ya kita nikmati saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu dinikmati. Kenapa? Karena ya Allah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata apabila kita ini mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezeki kita makin banyak, nikmatnya pun makin banyak.
tapi sayang kita ini kadang ketika dikasih nikmat dalam melaksanakan wa amma binikmati rabbika fahadis ini banyak yang salah langkah. Jadi dalam rangka menceritakan nikmat ini ternyata malah gawe pameran. Kadang le mameri malah nglarake ati wong liya. Dan kenapa? Ya maaf, gelamnya saja dipakai 3, 4 sampai 5, dipakai semua gitu. Untuk apa? Untuk datang kepada saudara, kepada tetangga, tapi dia nggak sadar bahwa itu menyakiti orang lain. Lah nopo kok dia duwe utang ora gelem nyarutang malah pamer gelangi. Lah kowe lambiane dhuwure rambutnya ngene. Karena ini mumpung ono gelangi. Sing diampiri yo gaten pamer utang 1 juta ora gelem nyaur gelangi dipamer. Ngono yo pinter kowe iki wa amma binikmati rabbika fahadis. Ya hadisnya jangan seperti itu, kewajiban kita juga harus kita laksanakan terlebih dahulu. Itulah yang disukai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu paling suka dengan orang-orang yang muhsin. Muhsin itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan muhsinun. Kalau ahsan itu berarti yang terbaik. Kalau ahsana berarti dia bisa berbuat baik. Ada yang memberi definisi seperti ini. Muhsin orang baik itu orang yang kayak apa toh? Muhsin itu al-muhsinu man ahsana man asa'ahu. Orang yang baik adalah orang yang bisa berbuat baik terhadap orang yang tidak baik. Kalau sesama baik kita balas baik bisa janjane akeh tunggali. Kalau dalam bahasa orang anak-anak dunia bilangnya apa? Mukafaah itu ya. Oh itu mukafaah, seimbang. Karena kamu baik maka saya balas baik. Tapi kalau kamu jelek ya saya balas jelek. Itu namanya mukafaah. Tapi kalau muhsin nggak seperti itu. Muhsin itu man ahsana man asa'ahu. Itu orang hebat. Orang yang bisa berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek kepadanya. Padahal orang hidup di dunia kan biasanya 3 itu. 1 muhsin orang baik, yang kedua mukafik wong pas-pasan pertengahan, yang ketiga musik wong elek. Nah wong yang paling apik itu dia berbuat baik meskipun orang lain berbuat jelek. Yang mukafik mukafaah dia itu berbuat baik hanya kepada orang yang baik. Yo nak kowe mesem aku yo melu mesem, nak kowe mleru aku yo melu mleru. Kamu kalau jabrut saya ya ikut jabrut gitu. Nah kalau kamu dengan saya kok datang ya besok saya datang, itu umum mukafaah. Biasanya besok kalau lebaran kan juga gitu ya. Kalau kamu datang ke rumahku ya saya datang ke rumahmu. Nah gitu. Itu namanya orang umum mukafaah. Ya yang paling buruk ini yang ketiga namanya musik. Siapa musik? Man asa'a man ahsanahu. Orang jelek itu adalah orang yang membalas buruk orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau mungkin orang Semarangan bilang ditulung malah mendung. Sini juga sama. Ditulung malah mendung. Kan ya ada model seperti itu ya. Mungkin dalam praktek keseharian seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kulon jenengan sedaya ini termasuk wong muhsin apa tidak? Apa musik? Apa termasuk mukafe? Nanti diukur sendiri. Dalam orang bermasyarakat kita ini kadang ada yang muhsin, orang yang paling baik. Itu biasanya kalau orang lain punya gawe mantu mau datang mau nyumbang. Sini juga ada model seperti itu ya. Kalau orang sini matenan pada nyumbang emang enggak? Nyumbang, datang nyumbang gitu ya. Kalau Semarang gitu. Orang yang baik itu mau nyumbang, mau bantu kepada orang lain. Meskipun dia sendiri nggak suka mantu. Jadi lucu. Orang baik itu malah aneh. Suka nyumbang orang lain, tapi nggak suka narik sumbangan. Kalau orang yang pas-pasan itu ya pertengahan lah. Yo gelem nyumbang, yo gelem mantu. Yo gelem nyumbang, yo gelem narik sumbangan. Itu orang mukafik. Yang paling welek yang ketiga musik. Wih
keset undangan, megah nyumbang, tapi mantu. Sering-sering mantu. Ini termasuk kategori musik. Jadi sebaiknya kita jadi yang mana? Kalau bisa ya yang muhsin, orang yang terbaik. Karena orang baik itu orang yang bisa membalas baik meskipun orang itu berbuat buruk. Sayang, kita ini biasanya pengennya diperlakukan baik, tapi kadang kita tidak baik kepada orang lain. Saya jadi ingat waktu dulu saya mondok di Kaliwungu, Mbah Yai Zuhri pernah cerita. Dulu pernah ada orang tua yang punya anak cuma 2 orang saja. Setelah anaknya ini sudah berumah tangga, biasanya kalau orang sudah tua kan bingung mau ikut siapa gitu ya. Aku wis tua, aku melu sopo. Akhirnya yang pertama digilir Pak, manggon ini anak yang pertama. Itu belum lama wis mikir, Bu, jangan di sini lama-lama. Ya gantian toh, kalau anaknya enggak hanya saya saja kok. Pindah dari anak yang kedua. Dan anak kedua itu belum sampai 1 bulan ya wis busir meneh. Bu, ojo suwe-suwe ning kene, Bu. Aku kerja, bapaknya kerja, saya karena si rumah, pindah saja ke kakak. Jadi dilempar-lempar terus sampai pada titik jengkelnya. Akhirnya anak-anak duanya ini sepakat. Wes kene wedi wong aku yo ora iso rumah, kowe yo ora iso rumah. Ibu kita ini dikasihkan di pantai jumbo saja. Tapi ibunya ini gregetke, orang Jawa bilang gitu, gregetke. Ditempatkan di pantai jumbo sudah dibayar. Ya sama, belum ada 2 minggu pulang. Mulai aku rapasan ning pantai jumbo, aku seneng melu anak-anaknya yang luar biasa. Ibunya pulang dari pantai jumbo itu wajahnya nggak ada yang sumringah, mecucu kabeh. Wah, akhirnya sepakat punya niat jahat. Wes ngene wae, nak kowe ora gelem rumah, iki kudu dibuang sing adoh. Dan gimana? Ini aja, kita belikan tiket kereta api, ibu kita ajak jalan-jalan, naikkan kereta jurusan Surabaya, nanti biarkan terbawa kereta, kita tidak usah ikut keretanya. Anak kok nanti punya rencana jahat seperti itu. Ya betul dilaksanakan. Ibunya ini dimasukkan kereta dengan tiket, dilepas sampai ke Surabaya, anaknya pada turun. Tapi ibunya ini cukup cerdas, ya mungkin modelnya wong perumbun sampai Surabaya turun, ngomong sama polisi, kalau saya ini tersesat, saya digabur anakku, saya punya rumah, minta untuk pulang. Jadi ya pulang lagi diberi polisi. Anak itu ya rasa seneng lho. Ibunya digabur tekan Surabaya bisa mulih niku ya ora seneng. Yo jek serik meneh. Nah, akhirnya punya rencana yang super jahat. Jadi satu dari anaknya itu sampai punya rencana seperti ini. Pak, tolong kamu buat tali saja. Buat tali yang kuat. Dan untuk apa? Nanti malam, tengah malam, ibu kita bawa ke hutan saja. Di hutan, ikat dengan tali tersebut, biarkan saja dimakan hewan buas. Delalah, alhamdulillah anaknya kok sekolah di madrasah. Corokin yang tumbul, ya mungkin ini as-salafiyah. Anaknya krungu ngono iki dojo sanglo. Ibu kok bisa setega itu ya? Nenek nggak dirawat kok malah mau dibuang ke hutan. Ini anak yang sekolah madrasah saya yang timbul perasaannya, diikuti saja. Coba nanti malam nenek mau dia makan, betul itu. Tengah malam neneknya ini dibawa ke tengah hutan. Di tengah hutan kemudian diikat pakai tali, ditinggal pulang. Lah si cucu tuh anak yang sekolah madrasah itu berpipis saja bersembunyi. Setelah bapak ibunya pulang, baru didekati. Dilepaskan oleh cucunya, ditaleni, diuculi tali ini. Tapi pesen, Nek, jangan pulang ke rumah ibu, nanti malah dibuang ke hutan lagi.
Nah sementara tidur di madrasah, dulu saya mau ngasih pelajaran orang tua saya. Jadi neneknya letakkan di madrasah, si anak kecil yang sekolah di madrasah pulang sambil bawa tali, terus kemudian duduk di kursi di depan orang tuanya, itu sambil talinya disabut-sabut ke meja. Loh, nah, kok bawa tali buat apa? Buat persiapan dulu. Besok kalau ibu sudah tua, ibu juga mau saya bawa ke hutan, mau saya tali dengan tali ini. Ibu Edith, ya Allah, masa kamu mau tega dengan ibu? Ibu yang mengandung kamu, ibu yang ngasih makan kamu, ibu yang ngasih biaya sekolah kamu. Jawabnya anak, ya santai, ibu sudah tega dengan nenek, jadi saya sudah harus tega dengan ibu. Oh ya jawabnya. Nangis Pak. Jadi luar biasa. Junit-junit celok-celok berapa Pak? Anak kita udah gede. Mau besok kalau kita tua katanya mau dibuat ke hutan. Bapaknya datang juga promo. Berarti anak kita tahu rencana kita. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti ini, kenapa kita harus melakukan ini kepada ibu kita? Kalau kita tidak mau diperlakukan buruk, kenapa kita sering berbuat buruk kepada orang tua kita? Kenapa? Karena ketika Allah menyatakan kun jadilah anak, yang melakukan proses fayakunu biar bisa jadi anak, itu adalah bapak ibu kita. Artinya ini prosesnya menurun. Karena itu wali sejati sebenarnya ya wali katon, wali yang kelihatan mata, ya bapak ibu kita. Kenapa? Seandainya tidak ada bapak ibu kita, tidak ada kakek nenek kita, tidak ada buyut kita tidak akan lahir. Itulah wali yang sejati. Orang biasa menyebutnya sebagai khalifatullah fil ardi, wakilnya Allah di bumi. Karena tanpa mereka kita tidak ada. Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan dibalas baik. Kama tadinu danu, sebagaimana kamu menghutangi, besok akan dapat kembalian. Apalagi posisinya seperti ini, bapak dengan anak, mertua dengan menantu, itu posisinya seperti ini. Jadi ketika kita ini sebagai menantu kok menyakiti hati mertua, hati-hati loh. Hati-hati, tunggu tanggal mainnya. Besok kamu akan disakiti hati oleh menantumu, tunggu tanggal mainnya. Jadi kira-kira anak wong tua, mantu moro tua itu sama seperti orang yang di bawah dengan yang di atas. Lah wong ning ngisor kok wani Indonesia ning dhuwur. Yo entenano to ora ibumu tiba ning raimu dhewe. Ya sama. Lah udah terlanjur itu Pak. Padahal malah lucu, mantu nukari moro tua kok bangga cerita di koncone. Tadi malam saya bertengkar dengan mertua saya, tak unek-unek saya unyeng-unyeng, nangis dulu moro tuaku. Lah kok iso gawe susah moro tua kok bangga. Itu sama saja dengan pengumuman saya lah menantu yang paling jelek, tunggu tanggal mainnya, besok kamu akan disakiti oleh menantu kamu sendiri. Dan itu betul itu. Karena itu segera minta maaf kalau sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur segera minta maaf. Fa'fu wasfahu. Tanpa itu pasti ini sunnatullahnya berjalan. Kenapa? Tidak ada dosa di dunia ini yang paling cepat balanya kecuali ukukul waliden. Nah, waliden tidak hanya orang tua kandung, termasuk mertua. Jadi baik-baiklah kita sebagai manusia agar kita betul-betul diakui Allah sebagai makhluk yang baik. Dan lebih baik kalau saya isi ngaji itu cukup 1 jam seperempat saja. Ini pas persis 1 jam seperempat. Karena itu sekian saja, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taqiyyah nafa'ana wa ta'ala ya nabiyana tasawwur kun fayakun. Allahumma ya Rabbi ya Habib ya Budu ya Mu'id amina bihalalika an haramika wa bi ta'atika maksiatika almina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma la tad'a liman hadara fi majlisina hadha min jadi asatid wa tulab di muassasah as-salafiyah ya Allah
min dhanbin illa ghafarta wala min saqamin illa syafaita wala min karbin illa farrajta wala min usrin illa yasarta wala min syarrin illa hasanta wala min jahrin illa alamta wala min faqrin illa ghannaita wala min hajatin tardoha illa qadaitaha iklimana bihusnil khatimati wa sa'ada bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nu'afu insyaallah minal aminin fahakada masyita ila ma qasarta taqabbal du'ana ya rabbal alamin.